Sehat semua? Oke. Sore ini seperti biasa sih mungkin Haiko sama Asif juga udah pernah di sinetron sebelumnya kita ada eksklusif interview. Oke, ini kaitannya terkait buku harian seorang istri. Kan kalian ini bukan baru sih, mungkin Azaf udah lebih dulu ya sebagai Fajar, sekarang ada sosok Lia. Akhirnya kalian disatukan kembali di BASI. Boleh ceritain nggak sih plot ceritanya tuh seperti apa sih? Gimana sih? Fajar kan udah lebih dulu, tiba-tiba ada sosok Lia. Dan ternyata kalian adalah pasangan suami istri yang akhirnya dipertemukan kembali. Bener ya? Kurang lebih seperti itu ya? Iya, kurang lebih. Oke, boleh ceritain nggak sih? Mungkin dari Azaf? Gue dulu ya. Oke, jadi di episode 290-an, jadi saya ada karakter main Fajar dan saya main. Nah, kita yang menceritakan tentang seorang duda, udah punya istri tapi udah cerai. Nah, di situ yang menceritakan ada perempuan mantan istri itu namanya Cornelia atau Koko. Nah, tapi nggak dikasih tahu secara fisik, secara gambar Koko itu siapa di sana. Nah, baru dikasih tahunya setelah proyek itu kan aku harus berangkat ke series ke Alor. Akhirnya Aiko datang masuk dan ditemukan lah Cornelia itu si Aiko. Oke, kalau Lia sendiri gimana karakternya di BSI? Jadi Lia pas baru masuk sini, dia tuh karakternya, kalau yang aku tangkep ya, dia tuh karakternya tuh dia di depan kelihatan tangguh, kelihatan dia keras kepala segala macam, tapi sebenarnya dia lembek di dalamnya gitu. Jadi dia nunjukin ke semua orang ya. Dan selama aku di sini ceritanya kan si Cornelia ini belum kayak nggak mau nunjukin dia aslinya siapa, jadi dia makanya ganti nama sebagai Lia karena dia nggak mau ada orang-orang yang tahu tentang masa lalunya dia juga nggak mau dia sendiri untuk ingat-ingat lagi sama masa lalunya dia gitu. Oke, relatednya sama si Nana dan si siapa Nana dan Dewa tuh gimana? Ada kaitannya kalian tuh gimana sih perannya? Lia sih khususnya kan. Begini. Kalau dari Fajar sendiri, Fajar itu kakaknya Nana, tapi dari beda ibu. Kalau Cornelia nggak tahu. Kalau Cornelia hubungan dengan sebenarnya kalau hubungan keluarga sih nggak ada ya sama mereka. Cuman hubungan dia sama Dewa khususnya itu lebih ke dia dendam sama Dewa. Nggak dendam sih, dia sebenarnya ya kurang lebih benci lah. Dia nggak suka sama Dewa karena Dewa yang udah kayak dia salah satu alasannya kenapa Nanda bisa meninggal gitu. Oke. Berarti luka lama ya. Iya, balik lagi. Oke. Tapi di episode perdananya kok Lia itu menolongin Nana malah ya. Kalau nggak salah ya sosok Nana. Iya kan? Karena awalnya nggak tahu kalau Nana itu istrinya Dewa. Ternyata istrinya Dewa. Oke, coba sebentar kita tahan dulu. Mungkin teman-teman media ada yang mau bertanya terhadap karakternya Lia dan Fajar. Silakan buka mic. Oke, silakan Mbak Anissa. Tinggal buka mic. Dona Priangan. Sebentar, coba kita lihat. Oke, Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Langsung buka open mic-nya. Oke, mungkin kendala ini sih kayaknya kendala sinyal karena hujan. Oke, tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang karakter Lia dan Fajar. Nah, dari kalian sendiri sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih sebagai pasangan lagi nih dari sinetron sebelumnya? Terakhir berarti Samudra Cinta ya, gitu. Kalau ada tantangan tersendiri nggak sih untuk meranin karakter kalian lagi berdua di sini? Belum sih, karena kita belum benar-benar ini. Ceritanya. Iya sih. Apa ya? Tantangannya tuh kita agak
gimana caranya untuk membedakan Samudra Cinta dan Fajar Penelia aja. Kita harus cari untuk membedakannya itu. Itu tantangannya. Karena takutnya dilihat sama penonton, ini cuma Samudra Cinta tapi dimasukin ke judul BHS. Iya. Nah, itu tantangan untuk baru. Ya gimana caranya biar mereka tidak lihat itu. Tapi agak susah sih karena gimana ya, mau kayak gimana pun juga dengan cerita yang hampir-hampir mirip, dengan eksekusi yang mungkin hampir mirip, jadinya orang pasti bakal ngira kayak kita bisa mencipta dari judul. Oh iya, apalagi kalian kan juga sudah terkenal dengan Samudra Cinta ya. Iya. Ya kan, dan sebenarnya karakternya Fajar sama Lia itu sebenarnya jauh ya, berbeda dari Samudra Cinta ya kan. Iya, beda. Jauh. Seperti itu ya bisa dibilang. Padahal dalam arti kayak Fajar sendiri itu masih sisi antagonis itu ada ya dibanding Samudra yang sabar, Samudra yang sayang banget sama istrinya, yang nggak pernah marah-marah sama istrinya. Tapi di sini tuh dia lebih keras aja, Fajar tuh lebih keras sih. Tapi kadang-kadang kan kita ngelihatnya si penonton hanya kayak wah ini sama aja nih sama-sama kita ada kan segala macam. Jadi kan kita merasa gagal gitu loh secara delivery-nya. Kayak kita tuh pengen ngebedain tapi mereka ternyata sama. Nah dari sisi itulah yang jadi tantangan tersendiri buat kita. Halo? Sinyal. Sorry Pak Haiko, maaf Azov. Ya. Sinyal saya drop. Hujan. Sorry. Okay. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Halo? Kedengaran. Halo? Haiko, Azov, kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya, mungkin aku backup dulu ya. Kayaknya masalah kendala sinyal. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fatmi, Kedaulatan Rakyat. Tadi kan Rangga menyebutkan merasa gagal dalam peran karena penonton menganggap perannya Fajar dan Lia ini sama seperti di Samudra Cinta. Nah, lalu adakah solusi dari kalian untuk mengantisipasi supaya pemirsa ini mulai move on nih dari Samudra dan Cinta dan mulai baper lagi sama Fajar dan Lia gitu? Oke. Silakan. Bawaan karakternya harus beda. Ya. Karena karakter kita kan beda juga sih. Benar sih. Sebetulnya pertama kali yang harus dilakuin buku harian, kita emang harus ceritain dulu asal Fajar itu siapa dan Cornelia itu siapa. Jadi orang pandangannya bakal berbeda. Berbeda ketika kita muncul di pertengahan, tiba-tiba dengan dikasih adegan yang hampir sama, gitu loh. Jadi orang nggak lihat kita secara lahir, tapi ngeliat langsung kejadian. Nah, itu mungkin melakukan solusinya di situ. Nah, dan keduanya, berapa yang pembawaan Cornelia dan Fajar emang harus dibedain di sini. Dan sejauh ini sih kita emang secara scene belum dijelaskan secara gamblang gitu loh. Fajar itu tipe orangnya seperti apa dan segala macamnya. Kita langsung dibubuhin dengan scene yang seperti itu adanya gitu. Jadi udah, tapi fine, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau dari Rangga sendiri mungkin memperkuat karakter Fajarnya sendiri dulu mungkin ya? Ya, tapi kan satu sisi lagi kita bermain di BHS ini. Iya. Kita bermain di judul yang sudah terbentuk. Jadi ya gimana ya, takutnya gini loh Mbak, ketika penonton setia BHS ini menghadirkan seseorang yang
secara berpikir mereka, oh ini bakal mendominasi ini apa segala macam, itu kan bakal jadi bumerang juga ya. Jadi kayak, Iya. tapi ya udah, jadi solusi lainnya kita jalanin aja. Iya. Kalau dulu Terus kan lagi. Samudra Cinta memang pasangan utamanya dari sinetron awal muncul ya, Samudra Cinta kan ya. Kalau ini kan kalian muncul di tengah-tengah, itu yang jadi tantangan. Iya, nah, Oke. Kalau Haiko ada tambahan mungkin? Kurang lebih sama sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Naomi. Untuk Haiko, apa tantangannya memerankan karakter Lia di sinetron BHSI yang berbeda banget karakternya dengan sinetron sebelumnya? Bagaimana cara kalian membangun chemistry di sinetron BHSI ini? Silakan Haiko. Kalau buat aku sih di sini ya peran aku udah dikasih tahu background Cornelia kayak gimana, tinggal aku asah aja, tinggal aku kasih pembawaan yang beda dari sinetron yang sebelumnya. Terus ya tantangannya di situ sih. Terus satu lagi kalau buat chemistry sih kita belum dipertemuin banget sih, jadi kita belum bisa eksperimen dan ya karena kita baru jalanin sekitar 3 hari syuting. Ya kan baru awal-awal juga. Ya baru awal-awal ketemu ya intinya. Dan sih cuma baru flashback doang sih. Iya. Jadi kayak cuma adegan-adegan yang udah dilakukan sih tanya sebelum cerai gitu. Oh iya kayak flashbacknya gitu ya. Full sweet aja sama ada adegan berantem aja. Jadi nggak ada yang berarti banget. Iya. Oke. Belum banyak. Oke. Nah, ini kan kemarin sempet di sosmed juga banyak yang posting kalian juga dapat karangan bunga semenjak kalian bergabung lagi di sinetron BHSI. Nah, gimana tanggapan kalian melihat fans kalian yang masih kuat sampai sekarang? Silakan. Luar biasa. Luar biasa banget sih. Aku sih ngeliat mereka kayak bersyukur banget karena mereka kuat banget, mereka support dari awal sampai sekarang dan masih kencang supportnya, and it's amazing to see that. Yeah. Kalau saya pribadi saya bangga sih sama mereka, orang-orang baik, orang-orang baik yang mau mengeluarkan bisa sedikit uang untuk sesuatu hal yang mereka idolakan, suatu hal untuk kebaikan, mereka ngelakuin penggalangan dana untuk A, B, C, D, F, G, itu bangga banget sih punya mereka. Beneran. Sampai seniat itu ya, meskipun kalian sempet pisah judul kan sebenarnya, tapi fansnya kalian tuh masih kuat banget sampai sekarang ya. Iya, masih kuat banget mereka, keren banget. Kalian sempet menyangka nggak sih kalau tadinya waktu Samudra Cinta udah selesai, kalian sempat mengira bahwa mereka akan meninggalkan kalian juga atau gimana sih sebenarnya, sempat kepikiran gimana? Aku sih sempat mikirnya kalau meninggalkan sih enggak, tapi mungkin nggak bakal sekencang sekarang supportnya, paling kayak mikirnya bakal menurun dikit gitu, kayak lebih enggak masih banyak, iya. Tapi sampai sekarang masih kuat ya. Sampai sekarang masih kuat banget, iya. Oke. Nah kalau Haiko sendiri gimana perasaannya setelah kan kemarin kan di LSTS, terus sekarang di BHSI, gimana sampai sempet nyangka nggak kalau kamu bakal gabung juga di BHSI akhirnya ketemu lagi sama Rangga? Gimana? Aku sebenarnya sih enggak, aku awalnya mikir aku bakal stay di Love Story. Oke. Aku ceritanya bakal di sana dan kayak Azov bakal stay di sini, jadi kayak kita bakal pisah dulu. Aku nggak mikir sih aku bakal masuk sini, terus dibikin satu judul lagi sama Azov. Oke. Iya. Akhirnya satu judul lagi ya sama Azov dan diterima dengan baik oleh penontonnya SCTV. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi, katanya dari sekian banyak karangan bunga yang udah sampai di lokasi syuting BHSI, ada ucapan atau doa yang paling berkesan nggak sih buat kalian? Semuanya sih, semuanya berkesan. Semuanya apapun itu doa mereka yang baik-baik, itu semua berkesan buat kita. Semuanya. Kalau dari Rangga? Ya semuanya sih pasti berkesan. Iya. Mereka baik-baik. Oke. Teman-teman media yang mau bertanya boleh langsung dibuka lagi audionya, mic-nya, kami persilahkan. Atau lewat chatroom juga boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman media, mungkin aku juga mau nanya, kan kalian juga tahun ini masuk lagi di kategori SCTV Awards, bener ya? Wah, selamat sebelumnya. Setelah tahun lalu kalian juga menang kan ya? Iya. Ya, Rangga juga dapat aktor utama paling ngetop,
Terus Haiko juga dapat aktris utama paling ngetop, bener ya? Nah, Yes. gimana kalian tahun ini juga masuk lagi di kategori yang sama? Kalian apa yang paling kalian rasakan dan bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Ya, kita appreciate banget sih kita bisa masuk lagi di nominasi. And I hope kayak kalian para fans kita itu mau pilih kita. Tapi kalau misalnya kita nggak menang juga nggak apa-apa sih. Ini bisa jadi kesempatan buat yang lain. Oke. Iya. Rangga ada tambahan? Ya bersyukur sih karena masih dipercaya sih satu kedua. Benar kata Haiko, mau menang atau kalah sebenarnya nggak masalah. Kasih kesempatan untuk orang yang lain yang lagi tayang ya sebenarnya. Iya, kasih kesempatan yang lain untuk menang. Iya. Karena menurut aku itu penting karena dengan kita bisa kayak kita dipilih untuk menang itu juga dapat achievement dan itu juga motivasi buat kedepannya. And I think kayak semuanya harus dapat chance untuk menang. Oke. Wow, kalian juga ngasih kesempatan ternyata untuk yang lain. Harus. Nggak boleh menang sendiri. Benar. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Naomi lagi. Katanya bagaimana rasanya disatukan kembali dalam satu judul sinetron yang sama? Boleh, siapa yang mau jawab? Haiko tuh. Senang apa? Senang. Aku senang aku bisa main sama dia lagi. Karena kita chemistry kita udah ada. Chemistry kita udah ada. Terus apa lagi? Baik. Ya, jadi nggak terlalu susah lagi untuk bangun chemistry-nya. Iya. Kebiasaan untuk udah skenario. Iya, kita kan udah tahu kayak dalam syuting kebiasaan satu sama lain. Jadi kita udah we already adapt gitu. Kita sudah reading dulu syuting. Jadi chemistry juga nggak perlu membangun lagi dari awal banget sebenarnya ya. Enggak. Nah, apa sih yang paling dirasain berbeda setelah bergabung di BHSI dari suasana pemainnya atau di lokasi syuting? Kalian kan tinggal di satu lokasi yang sama ya berarti ya? Iya. Nah, apa yang paling dirasain berbeda? Mungkin Haiko yang sebelumnya ada di Love Story, Samudra Cinta, Love Story itu sekarang BHSI. Apa yang paling dirasain berbeda di BHSI? Kalau beda sih, nggak begitu sih. Mungkin karena kayak saya di Samudra Cinta itu kan nggak banyak ya pemain yang muda-muda banget kan, dan di situ udah banyak banget kalangan umur-umur aku lah di sini. Oh gitu. Gitu ya, aku lebih nyaman. Lebih nyaman. Di Love Story juga banyak anak-anak. Karena pada rata-rata satu umur. Kalau di Samudra Cinta mah kalangan kamu tuh. Kalau Samudra Cinta aku nyaman di sana. Iya. Ketemu orang-orangnya. Ada band, ada Jovan itu. Main games bareng ya kalau Rangga. Kalau aku ketemu ngobrolnya nyambung, ada Kak Dude. Gitu. Oh iya. Sini juga nyambung sih. Maksudnya lebih enak aja. Gitu. Lebih lancar kalau ngobrol. Kalau aku di sini sama Love Story. Iya. Oke. Teman seumuran. Biasanya pulang berapa minggu sekali Haiko atau Rangga ke rumah? Setiap hari pulang. Kita setiap hari pulang. Ini pulang pergi. Setiap hari pulang. Oh, yang ini pulang pergi ya berarti ya? Ini pulang pergi kita. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Haiko dan Azov, gimana rasanya dibaperin banyak penggemar? Hubungan real life Haiko sama Azov sebenarnya gimana? Nah, boleh cerita siapa? Gimana hubungan real life? Iya. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, gimana rasanya dibaperin banyak penggemar? Pertanyaan kedua, sebenarnya hubungan kalian di real life itu seperti apa? Pertanyaan pertama aku jawab. Kalau rasanya dibaperin sama orang ya itu kan karena di adegan ya. Dan dibaperin berarti emang kita berhasil aja untuk mengeksekusinya secara natural gitu kan. Secara emosional dapatlah penonton bagi berhasil. Kalau in real life-nya kita we're friends. Kita lawan main. Ya udah gitu. Nah, ini pertanyaan. Mau bilang apa lagi? Nah, udah terjawab ya Mbak Anissa. Terus katanya kan Haiko punya project single terbaru. Kalian tertarik nggak sih berdua bikin project bareng gitu? Atau gimana ke depannya?
Gimana, mau nggak? Mau nggak bikin single baru bareng? Bisa Haiko aja yang nyanyi. Aku jadi viewers aja. Oh, oke. Dia nggak begitu suka nyanyi Kalau soalnya. suka nyanyi. Dia Oke. sukanya acting. Kalau Rangga berarti lebih suka kalau ke acting. Kalau Haiko gimana? Lebih nyaman nyanyi atau acting? Acting sih juga sebenarnya. Oh, tetap lebih. Iya. Suaranya bagus, Haiko bagus suara. Makasih. Tapi aku lebih nyaman acting sih kalau boleh pilih ya. Iya. Tapi nyanyi juga hobi. Nyanyi hobi gitu lah. Tapi lebih seriusnya di acting. Oke. Teman-teman media boleh yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Boleh kirim chat juga atau lewat. Atau dibuka mic-nya langsung juga boleh. Oke, mungkin dari ini ya, tanggapan kalian mengenai fans kalian yang sampai baper gitu dan berharap kalian yang lebih gitu, gimana sih tanggapan kalian? Kalau ada fans kalian yang baper banget ngelihat kedekatan kalian gimana sebenarnya tanggapannya selama ini? It's normal, karena kita dipasangin di sinetron. Ya. Sinetron yang selama ini kita sejudul. Ya. Iya, karena kita dipasangin, otomatis pasti ada yang nge-ship, ada yang pengen kita bareng, pasti ada yang kayak gitu. Itu banyak banget. Itu hal yang common. Oke. Biasa aja. Oke. Kalau ada kesan lucu nggak sih dengan fans yang selama ini udah begitu setia sama kalian? Ada kejadian lucu dari fans kalian? Kejadian lucu, apa ya? Aku sih nggak ada. Di sosial media kebetulan emang aku pribadi sih jarang untuk baca komen. Kalau Haiko mungkin juga enggak. Aku kadang baca, kadang enggak. Tapi aku lebih kayak, aku kalau baca-baca tuh lihat yang komen-komen baik-baik gitu. Oke. Terus mereka, dan yang paling aku suka, banyak banget fans kita berdua, itu mereka kayak bikin, apa sih namanya? Kayak bikin sebuah gerakan gitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak banget aku lihat. Iya. Gitu. Misalnya itu ya ada kayak Haiko First Peduli, itu banyak banget. Iya, dan aku suka banget mereka lagi jalanin itu. Oh gitu. Itu biasanya Galang dana. Penggalangan dana untuk apa? Untuk untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga yang mereka sempat bikin acara pungut sampah kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak gerakan sosialnya juga ya dari fansnya. Iya, banyak banget. Iya, kalau kalian bisa lihat itu salah satu cek aja tuh di Instagram banyak, dan mereka beda-beda gitu. Ada yang jadi mereka punya penggalangan dana masing-masing. Gitu. Iya. Nggak cuma di Jakarta sih, ada juga yang di luar kota ya, banyak di luar kota. Banyak. Oke. Tapi itu sebenarnya dengan sepengetahuan kalian juga atau kalian cuma baca-baca itu aja? Baca-baca postingannya mereka. Gimana? Kalian itu kan biasanya kan ada koordinatornya ya dari Highs of Jakarta misalkan atau Highs of mana gitu. Nah, itu mereka sampaikan kegiatan itu ke kalian juga atau kalian hanya tahu dari postingan-postingan itu aja di sosial media? Mereka juga kasih tahu, mereka juga ngomong sama kita. Terus aku sih kalau misalnya mereka ngomong ke aku, ya kita lagi bikin ini nih, kita lagi mau bantu orang-orang yang memerlukan, aku kasih mereka support. Supaya mereka lebih semangat. Nah, ini nyambung pertanyaannya Mbak Fatmi sepertinya. Katanya kalau dengan fans yang melakukan gerakan sosial itu, apa yang dilakukan Haiko dan Azov, dukungan yang dilakukan untuk kegiatan tersebut? Jadi kita kasih support sih. Iya, itu tadi ya udah kasih video. Oke. Video buat mereka, terus kita juga men-sharekan dan segala macamnya. Ya, pokoknya kalau selama itu buat kebaikan pasti kita selalu dukung. Yes. Kita senang banget. Iya. Jadi aku dan Naik senang banget dan orang-orang baik di luar sana. Jadi orang yang mengidolakan seseorang itu bukan cuma untuk idolain aja, tapi itu buat di luar. Insya Allah kita juga dapat pahalanya. Iya, amin. Senang. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Wahyu Senggalang. Apa yang menarik dari sinetron Buku Harian Seorang Istri di episode-episode terbaru yang ada kalian, maksudnya ada yang skenario
di antara kaliannya? Yang paling menarik itu apa? Cerita BHS yang paling menarik dari kita. Sekarang sih aku takut spoiler deh. Yang udah aja mungkin udah lewat. Udah aja ya. Oh, iya. Sebenarnya ceritanya sendiri menarik sih. Kayak cerita soal kita yang awalnya nikah, terus kita punya anak, terus anaknya meninggal dan di situ mulai rumah tangganya jadi retak, kita saling nyalahin. Ya, itu sendiri interesting. Ini cerita rumah tangga pada umumnya sih. Jadi kayak suami istri, terus yang nggak terlalu punya banyak materi dan punya anak, mereka struggle, dan istrinya itu penyanyi tapi masih belum settle untuk masukannya, suami juga seorang engineering tapi masih kelas yang nggak terlalu tinggi. Di suatu saat anaknya sakit dan akhirnya meninggal dan saling salahkan satu sama lain. Nah, di 2 hari terakhir ini baru dikeluarin lah scene adegan kita berdua berantem masalah salah-salahan tentang anak yang meninggal dan akhirnya kita pisah. Baru sampai situ sih sebetulnya. Dan untuk kedepannya mungkin bisa dikembangin ya, karena untuk Dewa dan Nana dalam hal ini kan aku secara langsung tuh penonton sih udah tahu, itu udah pernah diceritain kalau aku tuh kakaknya Nana. Tapi masih salah paham. Iya, oke. Nah, mungkin mesti panjangin lagi di bagian cerita ya. Ya, sebenarnya membangun konflik yang baru lagi ya dengan dengan hadirnya kalian ini berdua. Iya, lebih lebar ke kita aja. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mas Fafa. Untuk keduanya, Haiko dan Azov kan baru di BHSI. Ada penyesuaian secara khusus nggak dengan para pemain BHSI lainnya? Well, enggak sih. Iya sih. Kalau Haiko sih. Karena aku kebanyakan dari mereka aku juga udah kenal. Iya. Dengan semuanya ya, Antonio, dengan Hana, semuanya berarti udah. Aku kenal sama mereka. Oke. Selanjutnya dari Mas Indra, pertanyaan buat Azov. Sekian tahun berkarir dan baru mendapatkan momentum popularitas lewat Samudra Cinta, bagaimana Azov memaknai popularitasnya saat ini dan bagaimana mempertahankannya, upaya Azov mempertahankannya? Pertama yang bisa saya ambil adalah tetap menjadi Azov yang sama, tanpa harus berbeda, karena popularitas itu kalau menurut aku meraihnya itu kalau emang udah disuruh untuk menjadi populer ya bakal populer, tapi kalau misalkan segala apapun kita berusaha untuk nggak populer ya belum dikasih sama Tuhan nggak bakal dikasih. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kalau ketika orang petir mengenal kita ketika kita 8 tahun atau 10 tahun berkarir atau 15 tahun berkarir, ya jangan sampai berubah aja, karena itu yang bakal hancurin seseorang. Di populernya itu. Karena otomatis fans juga bakal kabur, terus pekerjaan juga akan susah melihatnya, segala macam. Dan tetap belajar sih, karena aku dari dulu nganutnya aku pengen selalu belajar pada hal sesuatu yang baru, apapun itu. Kayak di bidang kantoran pun aku pengen belajar kenapa ya mereka bisa kayak gini, kenapa mereka bisa kayak gini. Ketika kita udah mencapai suatu achievement kayak aku udah pernah ini dan itu, ini pasti ada yang lebih lagi nih, aku harus belajar lagi nih. Ternyata ada piala ini aku harus belajar lagi. Kalau udah sampai situ harus lagi dalam pendirektoran ada sesuatu yang baru nih, belajar lagi. Jadi pengen belajar aja terus sampai pada saatnya harus stop, bakal stop sendiri. Oke. Jadi intinya kalau dari Azov belajar terus dari berbagai hal yang bisa dipelajari ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ada bucket list yang belum tercapai dalam memerankan sebuah karakter dari kalian? Karakter seperti apa yang masih ingin kalian mainkan? Kalau dari Haiko? Aku pengen coba karakter antagonis sih. Oh, antagonis? Iya. Kenapa? Karena ya
aku penasaran aja sih maininnya kayak gimana, karena aku kan belum pernah dapet karakter antagonis sama sekali. Aku selama judul-judul yang aku jalanin semuanya aku baik. Aku protagonis. Oh gitu. Kalau di BHSI karakter antagonis siapa yang paling kamu lihat, Haiko lihat paling wow berkarakter gitu antagonisnya? Siapa ya di sini? Hana. Di sini Hana. Hana yang paling antagonis ya di sini. Iya. Hana ya. Pengen meranin kayak Hana kah atau seperti apa? Lebih Sebenarnya dari yang Hana pengen mungkin. peranin, aku pengen yang aku suka ya. Iya. Itu Dindakannya Dewi. Oh, Dinda. Oke. Aku paling suka kalau misal dia udah peran antagonis, aku suka banget. Dan aku pengen kayak coba meran antagonis kayak dia. Oke. Yeah. Kayak Dinda Kanya Dewi memang dari dulu ya karakternya antagonis. Dia legend banget. sih ya. Dia legend banget. Legend antagonis banget Tapi ya. jangan salah loh, Dinda itu aktris yang menurut aku watak sih, karena dia nggak dikasih kesempatan aja untuk menjadi protagonis. Jadi protagonis. Protagonis tuh bagus banget. Dia, nah, aku itulah merinding. permasalahannya. Bukan permasalahannya. Penonton kita itu terlalu mencap aja, terlalu ngejudge. Ketika ada Dinda, oh ini antagonis. Tapi coba deh kasih kesempatan Dinda untuk protagonis. Iya, aku belum pernah, aku nggak bisa ngebayangin sih. Aku bisa ngebayangin, karena dia pakai feel banget kalau main. Iya sih. Keren Karena banget emang belum dia. dikasih kesempatan aja. Iya, karena dia selama ini dapat kesempatannya antagonis terus ya. Iya, benar. Karena aku, nah itulah kenapa alasannya kenapa di Samudra Cinta aku bisa ngobrol. Iya. Karena ada beberapa hal yang kayak gitu, kok bisa nyambung sama dia. Oh, jadi diskusi ya, bahan diskusi ya, Azub. Nah, Oke. Kalau Azub sendiri pengennya karakter seperti apa yang ingin dimainkan lagi? Jadi apa ya? Jadi tokoh biopik deh, kalau ada tokoh-tokoh dunia yang bisa dimainin. Kalau bisa itu juga. Apa itu? Menjadi seorang tokoh-tokoh siapa? Oh, kayak Reza Hadian memerankan pengen banget sih. Habibie gitu Tapi emang harus misah dulu dari. Yeah. Tapi agak susah. Nanti aja lah, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman media masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan kalau ini ada pertanyaan nih semua. Rangga kenapa rambutnya gondrong? Aku tadi lihat itu. Iya. Aku juga lihat ada tulisan. Oh, iya. Kenapa coba, Zul? Kenapa rambutnya gondrong? Karena aku dari lahir sampai aku lihat, sampai masuk dunia. Ini baru ini gondrong. Jadi selama 30 tahun udah pernah gondrong. Oh iya. Oh ya, aku baru tahu juga. Iya juga ya. Aku nggak pernah lihat kamu foto-foto gondrong. Jadi ini pertama kalinya gondrong. Waktu Samudra Cinta gondrong. Terus kayak nyaman juga ya gitu, kayak rebel gitu. Balas nih biasa aja. Tapi bukan karena tuntutan karakternya Fajar. Enggak. Enggak di ya? Sini enggak terlalu berarti lebih nyaman gondrong, Rangga. Jadi panjang ini. Sejauh ini sih masih nyaman. Ini banyak. Enggak. Oh enggak. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Fatmi. Ada rencana mendatang nggak untuk kegiatan sosialnya Haizov yang kalian tahu? Mungkin. Sejauh ini. Rencana untuk datang kalau misalkan memang waktu dan kesempatan dan momen itu ada, kenapa enggak? Cuman susah juga sih sekarang kita syuting. Benar. Dan emang kemarin juga PSBB kita nggak bisa sembarangan untuk datang. Ya, dan aku juga lihat kalau misalnya mereka penggalangan dana pun mereka nggak beramai-ramai gitu loh. Jadi kayak emang perwakilan siapa, siapa, gitu. Nggak langsung. Tapi kalau misalnya emang mereka penggalangan dana dengan kita membuat sesuatu gitu. Kalau misalnya diundang datang, aku bakal datang. Oh, oke. Rangga mau ikut datang ya kalau diundang. Oke. Tadi aku mau nanya. Mungkin pertanyaan sekaligus penutup mungkin ya.
Ada yang ingin kalian sampaikan nggak untuk fans, untuk Haizov yang setia banget sama kalian mungkin? Kalau dari aku buat Haiko first, buat Haiko first, semuanya thank you buat support kalian selama ini. Kita benar-benar appreciated karena kita perlu support kalian untuk bisa ada di sini sekarang, untuk bisa lebih maju lagi ke depannya. We need you. Kalian adalah peran yang sangat penting bagi kalian. bagi kita. Oke. Azov mau menambahkan? Ya, paling tetap support kita dengan apapun karya kita, dengan siapapun lawan main kita. Jangan nyebar toksik, jangan nyebar kebencian ke orang-orang, tetap nyebar kebaikan, tetap saling membangun, saling memberikan hal yang positif. Karena itu yang idola kalian pengen sebenarnya. Iya, benar. Karena, kita nggak suka negativity, no. Iya. Apa ya, pengennya tuh udah baik-baik aja lah, jangan sampai ada yang Oke, terakhir kita mungkin akan ketemu lagi besok ya di meet and greet buku harian seorang istri jam 4 sore di video. Mungkin terakhir bisa promoin sinetron BHSI dulu. Oke, jangan lupa nonton BHSI setiap hari jam 10.30 atau jam 11, sekitar jam segitu deh. Iya, jam 9-an, jam 10. Jam 10, jam 10 malam, hanya di SCTV. Oke, terima kasih Haiko dan Azov sudah menyempatkan waktu sibuk syuting. Sehat-sehat selalu ya, sukses selalu untuk BHSI. Thank you.